Siapa yang mau datang kepada Yesus akan duduk bersamanya. Halo, shalom teman-teman. Dalam bacaan Injil hari ini, kita menjadi tahu dengan jelas menjadi jelas bahwa kenapa sih orang pemungut cukai pada bacaan Injil kemarin itu punya hati yang lebih terbuka kepada Allah dibandingkan orang-orang Farisi. Kenapa kok mereka lebih rendah hati? Kenapa kok mereka lebih dekat dengan hati Allah? Karena ternyata mereka terbiasa datang kepada Yesus. Hari ini dikatakan bahwa orang-orang berdosa dan pemungut cukai biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkannya. Jadi terbayang mereka itu sudah terbiasa ada bersama Yesus, sudah terbiasa mendengarkan pengajaran Yesus, sudah terbiasa membiarkan hati mereka untuk digemburkan oleh firman Allah, dan karena itu kasih Allah bisa masuk ke dalam hati mereka. Hari ini orang-orang Farisi juga ditampilkan dalam bacaan Injil, dan mereka tidak sendiri. Ada juga ahli-ahli Taurat yang sama punya pengetahuan yang tinggi tentang agama. Dan hari ini orang-orang Farisi dan ahli Taurat dikatakan bersungut-sungut kenapa kok Yesus menerima orang-orang berdosa dan orang-orang pemungut cukai itu. Sepertinya mereka nggak terima, mereka nggak suka kenapa Yesus duduknya kok sama orang berdosa, bukan dengan mereka yang punya kapasitas atau pengetahuan agama yang lebih tinggi. Kan Yesus punya wawasan itu, Yesus punya pengetahuan agama yang baik, Yesus mengerti kitab suci dan sebagainya. Kenapa kok Yesus nggak hanya bersama mereka? Kenapa kok Yesus juga mau menerima orang-orang berdosa itu? Kenapa Yesus nggak mengusir mereka? Kenapa Yesus terlihat seperti nyaman? Dan kenapa kok perlakuan Yesus kepada orang-orang berdosa dan pemungut cukai ini sama dengan perlakuan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka selevel di hadapan Yesus, dan perlakuan Yesus itu mereka selevel, sama gitu. Yesus nggak membeda-bedakan, Yesus menerima setiap orang yang datang kepadanya. Dan hari ini ada satu kisah lagi yang juga menarik tentang perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu dan anak sulung. Hari ini Tuhan membuka mata saya untuk melihat bahwa betapa anak bungsu ini adalah gambaran dari pemungut cukai dan orang berdosa, sedangkan anak sulung adalah gambaran dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Anak bungsu dalam Injil diceritakan dia meminta bagiannya, warisannya kepada ayahnya, kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya, meninggalkan tempat tinggalnya, lalu menghambur-hamburkan uang. Dia hidup berfoya-foya, kemudian dia jatuh miskin, tidak punya apa-apa, bahkan untuk makan aja dia nggak bisa gitu. Untuk makan makanan babi pun dia nggak bisa. Dan itu terlihat bahwa anak bungsu ini ketika dia jatuh, dia segera berbalik dan dia mengakui kelemahannya, sehingga dia bergegas untuk mencari bapaknya, bergegas untuk mencari pengampunan, meminta kesempatan kedua untuk hidup yang lebih baik, untuk kedamaian, untuk damai kembali dengan bapaknya, karena ternyata hidup jauh atau di luar dari bapaknya yang dalam hal ini adalah Tuhan, itu ternyata tidak damai, itu ternyata tidak membawa sejahtera dan kebaikan untuknya. Lalu di sisi lain, anak sulung yang sudah terbiasa hidup dengan bapaknya, terbiasa ada bersama-sama bapaknya, dia menjalankan semua hal yang baik, dia bekerja dengan bapaknya, dia menggembalakan kambing domba, dia melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai anak, tetapi dia bersungut-sungut ketika bapaknya menyambut kembali adiknya pulang ke rumah. Dia ternyata tidak tulus, dia ternyata melakukan semua itu karena pamrih. Dia protes kenapa dia nggak dapat apa-apa selama dia berada bersama bapaknya, sedangkan adiknya yang baru pulang dari hidup berfoya-foya langsung diberikan segalanya. Nah teman-teman, kadang-kadang kita juga nggak sadar gitu kalau kita selama ini berlaku seperti anak sulung. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita, tetapi ternyata kosong, ternyata nggak ada apa-apa di dalamnya. Kita hanya sekedar menjalankannya sebagai rutinitas saja. Dan hari ini Injil menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa jatuh ke dalam dosa, siapapun juga bisa berada di hidup yang benar lalu jatuh ke dalam dosa.
Kita punya pilihan ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau kembali kepada Allah, atau kita berkeras hati dan gak bangkit dari dosa. Hari ini juga Injil menunjukkan kepada kita bahwa dosa dan pertobatan menghampiri setiap orang. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk jatuh ke dalam dosa dan juga masuk kembali ke dalam pertobatan. Hanya saja pilihan-pilihan itu ada di tangan kita sendiri. Kita yang memilih mau berada di mana, karena Tuhan gak akan pernah memaksa kita. Maka hari ini mari kita merenungkan, mari kita melihat kembali ke dalam hati kita untuk setiap kebaikan yang kita lakukan, untuk setiap perintah-perintah Tuhan atau ajaran-ajaran agama yang selama ini kita lakukan, untuk doa yang kita panjatkan kepada Tuhan setiap hari, baca kitab suci, beramal dan sebagainya. Apa motivasi di balik semua itu? Apa yang menjadi tujuan ketika kita melakukan itu? Apakah kita melakukan itu karena sungguh kita ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui sesama kita? Ataukah kita hanya mencari pamrih, kita hanya menginginkan pengakuan dari orang lain ketika kita telah melakukannya? Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.